Selamat datang peserta konferensi 5 tahunan DSKU, DSKT. Saudaraku dalam Tuhan, pimpinan kami di divisi dan pimpinan kami di Indonesia Kawasan Barat, saya Pendeta Joram Hutagaul sebagai Ketua Daerah Sumatera Kawasan Utara ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sepanjang tahun 2025 dengan tema Harvest 2025. Mari kita saksikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota dan para pendeta, bahkan umat Tuhan yang ada di kantor daerah Sumatera Kawasan Utara, karena tidak terlepas kerjasama yang baik dari anggota hingga kepada kami sebagai pimpinan di daerah Sumatera Kawasan Utara. Mari kita saksikan. Laporan akhir tahun Daerah Sumatera Kawasan Utara tahun 2025. Daerah Sumatera Kawasan Utara memiliki luas 72.460,74 km bujur sangkar dengan jumlah penduduk 15,47 juta jiwa. Daerah Sumatera Kawasan Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan. Adapun keanggotaan daerah Sumatera Kawasan Utara tahun 2022 sampai tahun 2025, tahun 2022 ada 11.360 jiwa, 2023 12.230 jiwa, tahun 2024 13.700 jiwa, tahun 2025 14.726. Daerah Sumatera Kawasan Utara memiliki potensi yang sungguh luar biasa. Dengan anggota baptis 14.726, anggota sekolah sahabat 15.232, 213 jemaat yang sudah diorganisir, 28 kumpulan orang percaya, dan 19 cabang sekolah sahabat, dengan jumlah keluarga 3.850 dan guru 545. Dengan pengerja, dengan jumlah pendeta, GMP pra-intern, TSPM tahun 2025, pendeta di Urapi 36 yang melayani di kantor 9, totalnya 45. Pendeta muda 15, pra-intern 27, GMP 14, TSPM 8, Chaplaincy ada 1. Melakukan pelatihan ACMS di berbagai jemaat. Selain itu juga, berbagai kegiatan kebaktian kebangunan rohani diadakan. Baik pimpinan Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Binsar Sagala, itu juga Pendeta Roy Maju Tasoid, Sekretaris Eksekutif Daerah Sumatera Kawasan Utara. Dalam Sekretariat Development Program yang dihadiri oleh Aksesor Divisi Asia Pasifik Selatan dan Uni Indonesia Kawasan Barat, Daerah Sumatera Kawasan Utara mendapat Assessment for the Function and Facility and Church Membership 99,6 poin dan Assessment for the Secretary as Administrator and Communicator 84 poin. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kita akan menyaksikan laporan keuangan Daerah Sumatera Kawasan Utara tahun 2022 sampai tahun 2025. Kita bisa lihat yang ada di layar, ada grafik total aset mulai tahun 2022 sampai tahun 2025. Aset tahun 2022 untuk 14.844.521.824. Tahun 2023 15.968.906.988. Tahun 2024 14.324.292.473. Dan tahun 2025 13.615.19.342. Secara grafik bisa kita lihat di layar capital activity increase before transfer. Kemudian kita lihat bagaimana working capital. Mulai tahun 2022 sampai 2025, di tahun 2022 100,1.45 itulah working capital kita. Tahun 2023 82,63%, tahun 2024 68,67%, tahun 2025 50,49%. Secara grafik kita bisa lihat menurun terus dan di tahun 2025 50,4%. Kita berharap berdoa di tahun 2026 ada peningkatan yang signifikan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di daerah Sumatera Kawasan Utara. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh tim keuangan bendahara, yaitu seminar keuangan kepada bendahara dan penatua jemaat sesamosir raya untuk meningkatkan sumber daya para pelayan Tuhan dan berbagai tempat-tempat yang lain yang ada di daerah Sumatera Kawasan Utara. Selain itu juga diadakan KKR
kita melihat bagaimana pencapaian daerah Sumatera Kawasan Utara tahun 2025. KPA ada 705 dan target baptisan yang tercapai 1.128 atau sekitar 50% dari target, dan jumlah pelajar Alkitab 1.013 orang, ladang baru yang baru dijangkau 6, dan mengorganisir jemaat baru 1. KKR Harvest fase 2 yang berjalan dengan baik ada 57 titik, KKR Harvest fase 3 23 titik, KKR Harvest fase 4 16 titik, dan mengorganisasi cabang ada 1. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, pencapaian KKR di tahun 2022 sampai 2025. Tahun 2022 ada 147 kali KKR dan 104 di tahun 2023. Dan tahun 2024 ada 80 kali, dan tahun 2025, tahun ini, ada 135 KKR. Tahun 2022 ada 4 yang diorganisir, tahun 2023 ada 3 yang diorganisir, tahun 2024 ada 2 yang diorganisir, tahun 2025 ada 1 gereja yang diorganisir. Kemudian perkembangan baptisan, kita bisa lihat yang ada di layar pencapaian baptisan di tahun 2022 sampai tahun 2025. Gambar yang ada di layar 2022 ada 1.106 jiwa, tahun 2023 ada 1.007 jiwa, tahun 2024 ada 1.079 jiwa, dan tahun 2025 1155. Kami juga laporkan keadaan daerah Sumatera Kawasan Utara setelah dibagi 2, daerah Sumatera Kawasan Timur dan daerah Sumatera Kawasan Utara. Daerah Sumatera Kawasan Timur terdiri dari 75 gereja, 14 kumpulan, totalnya 89 dengan keanggotaan 5.684 jiwa. Dan jumlah jemaat dan distrik ada 20 distrik. Kita bisa lihat cross tithe and offering tahun 2020 sampai 2024 seperti yang ada di layar. Kemudian daerah Sumatera Kawasan Utara ada 137 gereja, 45 kumpulan, totalnya 182 dengan keanggotaan gereja 8.042. Jumlah jemaat dan distrik daerah Sumatera Kawasan Utara 35 distrik dan jemaat 182. Kita bisa lihat gross tithe and offering seperti yang tertera di layar tahun 2020 sampai tahun 2024. Kesimpulannya adalah daerah Sumatera Kawasan Utara dan daerah Sumatera Kawasan Timur. Distrik ada 35 di daerah Sumatera Kawasan Utara dan di daerah Sumatera Kawasan Timur 20, jumlahnya 55 distrik. Gereja yang diorganisir di daerah Sumatera Kawasan Utara ada 137, di daerah Sumatera Kawasan Timur ada 75. Kumpulan di daerah Sumatera Kawasan Utara ada 45, daerah Sumatera Kawasan Timur 14. Keanggotaan daerah Sumatera Kawasan Utara 8.042, daerah Sumatera Kawasan Timur 5.684. Totalnya 13.726. Rata-rata persepuluhan daerah Sumatera Kawasan Utara 7.992.193.914, dan daerah Sumatera Kawasan Timur ada 8.858.467.450. Rata-rata offering persembahan daerah Sumatera Kawasan Utara 1.177.734.709, dan daerah Sumatera Kawasan Timur 717.569.048. Kemudian kami laporkan berbagai kegiatan dari departemen-departemen. Departemen Kependetaan Adventist Mission dan AMR. Kita bisa lihat di layar.
peran ministerial sposes, doa, dan musik. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh koordinator doa, 10 hari berdoa. Berbagai kegiatan ministerial sposes, doa, dan musik. Ada Peslani, pria Advent sekota Medan, distrik Deli Serdang. Ada Father's Day, tanggal 16 Juni tahun 2025. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan KKR Ministerial Sposes di Lapas Penjara, kelas 2, Pematang Siantar. Kemudian ada juga sertifikat pelatihan, pemberian sembako, begitu juga seperding di Hotel Danau Toba, Parapat, dan KKR Ministerial Sposes di Binjai di tahun 2025. Pas subuh, pendeta dan istri setiap hari Selasa, laporan dari Departemen Komunikasi. Seminar dan pelatihan Selpon Evangelism mendukung Harvest 2025. Sosialisasi program kepada pemimpin komunikasi melalui Zoom, dan pelatihan digital evangelism di jemaat-jemaat dalam setiap pelayanan, mengadakan seminar media dan pengaruhnya untuk gereja-gereja yang ada di Kota Medan. Diadakan pada bulan April tahun 2025, Semedan Raya. Kemudian kegiatan yang lain yang dilakukan adalah pelatihan digital evangelism. Di tahun 2022 diadakan di Parapat, se-Sumatera, dan DKI. Mengikuti Pekan Doa Komunikasi se-Uni Indonesia Kawasan Barat. Begitu juga pelatihan media, seminar digital evangelism ke sekolah-sekolah. Kami melanjutkan pekabaran Injil ke wilayah-wilayah yang lain dengan melalui media WA. Kami kirimkan renungan pagi, dan setiap pagi kami kirimkan ini bertambahlah jumlah peserta yang menerimanya. Sehingga saat ini sampai ada jumlahnya 132 orang yang... Kebetulan teman-teman saya itu hanya saya yang beragama Advent. Jadi saya memiliki kesempatan yang luar biasa, dan teman-teman saya itu melihat tingkah saya sewaktu berada di sekolah, dan mereka pun mau mengikuti. Saya membuat satu grup WA yang saya bagikan hanyalah renungan yang sudah dibagikan oleh teman-teman saya. Adakah jiwa yang dibaptiskan lewat digital? Ada. Ketika saya sudah mengetahui dia membaca, saya mengajak dia untuk menjadi anggota gereja umat Tuhan, gereja Masih Penerus ke-7. Saya tanya, kenapa itu mau? Karena saya sudah sering membaca yang telah itu sampaikan. Sekarang saat ini, dia sudah menjadi anggota gereja Masih Penerus ke-7. Sumatera Utara juga turut aktif selalu melayani di Hope Channel Indonesia. Sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Hope Channel, di Rabu malam, Vesper, dan hari Sabat. Juga, dan menjadi partisipan dalam KKR-Net, hidup yang dipulihkan. Kunjungan perlawatan ke pendeta non-Advent. Ini adalah kantor pusat Huria Kristen Indonesia Protestan, bersama dengan Direktur Penerbitan, dan ke gereja Betel Rohul Kudus Indonesia, bertemu dengan para pendetanya. Komunikasi juga mengikuti Hari Doa Nasional bersama dengan Pendeta Soni Situmorang dari Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Binsar Segala dengan Ibu dari Uni Indonesia Kawasan Barat, dan Pendeta R.M. Hutasoid, Sekretaris Daerah Sumatera Kawasan Utara. Daerah Sumatera Utara juga terberkati dengan kunjungan Menteri ATR BPN ke Jemaat Lubuk Pakam dalam penyerahan sertifikat secara simbolis untuk
gereja dan aset-aset gereja. Kami laporkan kegiatan pemuda Advent tahun 2022 dan 2025. Berbagai kegiatan pemuda Advent, Pekan Olahraga Imam di tahun 2022, Perkemahan Pathfinder PA di wilayah 3 di tahun 2022 juga, Perkemahan Adventura Pathfinder Bakor PA wilayah Samosir di tahun 2022. Laporan Penata Daerah Sumatera Kawasan Utara. Kita bisa lihat di layar bagaimana perkembangan di tahun 2022 sampai tahun 2025. Dari jumlah keanggotaan dan jumlah seminar, berbagai kegiatan dari Direktur Penata Layanan. Ada seminar di Jemaat Rahamonia Distrik Deli Serdang tahun 2025 dan kunjungan ke keluarga-keluarga untuk mendoakan usaha keluarga supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Dan KKR Penata Layanan 24 sampai 27 September 2025 di Jemaat Sepakat Distrik Kuala Hilir. Laporan Bakti Wanita Advent dari Sumatera Kawasan Utara. Berbagai kegiatan Prayer Circle, ada sertifikasi BWA Junior DSKU, kegiatan pengobatan gratis BWA Medan Raya di tahun 2022, ada KKR BWA di tahun 2022, BWA dari Sumatera Kawasan Utara mengadakan pawai kesehatan dan hari anti rokok dan narkoba di 2 tempat, Sedari Raya di Sidikalang ada 450 peserta, Sekaro Raya Sumbul Karo dengan 1000 peserta, dan memperingati hari anti rokok dan Health Expo, pemeriksaan kesehatan, pawai kesehatan sesi antar di bulan Juni 2023 di lapangan Adam Malik dengan laporan Departemen Rumah Tangga. Ada 3.850 jumlah kakak yang aktif di daerah Sumatera Kawasan Utara, 295 duda, dan 920 janda. Di tahun 2023, diadakan perkemahan rumah tangga Sedeskau di Jetun Silangit Siborong-Borong. Peserta berjumlah 1.900 orang. Acara ini diawali dengan kegiatan parade pembukaan perkemahan oleh marching band. Selain itu juga, Departemen Rumah Tangga mengadakan Marriage Enrichment, Semedan Raya, dan Toba Raya. Mengadakan KKR di Distrik Siantar Kota, di bulan September tahun 2022 ada 12 jiwa. KKR di Distrik Deli Serdang ada 9 jiwa di tahun 2023.
Kemudian kami laporan Departemen Pelayanan Anak Daerah Sumatera Kawasan Utara. Untuk meningkatkan sumber daya guru-guru, diadakan pelatihan sertifikasi guru sekolah sahabat anak-anak level 6 melalui virtual Zoom tahun 2022 dan level 7 di tahun 2022 juga secara online di bulan Oktober, dan ibadah istimewa anak-anak untuk meningkatkan iman anak-anak, maka setiap tahun diadakan di berbagai cabang dan Global Children Day. Untuk meningkatkan sumber daya guru anak-anak diadakan sertifikasi guru sekolah sahabat anak-anak. Dan berbagai kegiatan yang lain dilakukan adalah mengikuti pelatihan team building CUKB bulan Mei di UNAI tahun 2023. Bagi guru anak-anak, End It Now di Gelora Kasih di bulan November 2024 bekerjasama dengan BWA Junior. Berbagai kegiatan yang lain dilakukan oleh Departemen Pelayanan Anak. Kami laporan pelayanan penerbitan dan roh nubuat dari Sumatera Kawasan Utara tahun 2022 sampai tahun 2023. Kita bisa lihat di layar penjualan sejak tahun 2022 sampai tahun 2025. Tahun 2022 ada Rp335.354.891. Dan tahun 2023 Rp539.756.363. Dan penjualan tahun 2024 Rp407.683.262. Dan tahun 2025 Rp111.184.744. Ada penurunan di tahun ini, kita berdoa supaya ada peningkatan di tahun depan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Penerbitan. Departemen Pendidikan. Daerah Sumatera Kawasan Utara memiliki 91 unit sekolah dengan 545 guru, 400 Advent dan 145 non-Advent. Baptisan dari pendidikan dari sekolah adalah 340 dan ada 171 KPA. Dengan jumlah siswa 4.566 non-Advent dan jumlah siswa Advent 2.122. Kita lihat perkembangan data guru dan siswa sejak tahun 2022 sampai tahun 2026. Seperti yang ada di layar. Berbagai kegiatan pendidikan. Kami laporkan kegiatan daerah Sumatera Kawasan Utara dalam pelaksanaan Harvest 2025. Untuk mensukseskan Harvest 2025, pimpinan daerah Sumatera Kawasan Utara membentuk 8 grup untuk sosialisasi Harvest 2025 ke setiap distrik. Kita bisa lihat di layar. Kemudian, selain itu juga sosialisasi program Harvest 2025 oleh pimpinan Departemen dari Sumatera Kawasan Utara ke jemaat-jemaat dan memotivasi dan berdoa bersama. Juga motivasi dilakukan melalui Zoom setiap doa subuh pada hari Kamis kepada para pendeta dan istri agar semakin giat dalam mensukseskan Harvest 2025. Selain itu juga, pelaksanaan Harvest 2025 dimonitoring langsung oleh pimpinan dari SSD dan dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Mereka datang langsung ke jemaat memantau perkembangan berjalannya Harvest 2025. Dokumentasi KKR Harvest Reaping fase 1 sampai fase yang kelima. Puji Tuhan, hasil yang sangat luar biasa.
bukan karena kehebatan kami sebagai para hamba-hamba Tuhan, bukan kehebatan para anggota, tetapi karena kuasa Tuhan nyata ketika umat itu bersatu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini, bahkan menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati.